Halo semuanya, hari ini kita kembali lagi ke komputer online class. Nah, kali ini materi kita adalah tentang pengertian perangkat storage dan bagiannya. Oke, kita langsung saja masuk ke materinya. Nah, secara umum pengertian dari storage itu adalah sebuah perangkat digital yang berfungsi untuk menyimpan berbagai macam data digital. Nah, saat ini perangkat storage terus dilakukan perkembangan, baik secara jenis perangkatnya maupun inovasi dari ukurannya. Dahulu, perangkat storage ini besar mencapai lemari, jadi besarnya sebesar lemari. Nah, ini perangkat storage ketika komputer pertama kali ditemukan. Jadi, waktu awal-awal komputer ditemukan, perangkat storage itu sebesar lemari. Nanti ada gambarnya, saya akan lihat kan. Nah, namun bisa kita lihat sekarang perangkat storage hanya sebesar genggaman tangan, bahkan ada yang lebih kecil lagi. Nah, itu dia. Nah, perangkat storage sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu primary storage dan secondary storage. Nah, keduanya merupakan jenis yang berbeda namun memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk menjadi media penyimpanan. Lalu apa saja perbedaan dari kedua jenis perangkat storage itu? Nah, berikut akan saya jelaskan. Oke, yang pertama ada primary storage. Jadi primary storage ini merupakan penyimpanan sementara yang ada di komputer kita ketika kita mengakses suatu program. Jadi ketika kita melakukan misal membuka Google Chrome atau YouTube atau aplikasi yang lain, nah dialah yang menyimpan sementara apa yang sedang kita lakukan. Nah, dan juga digunakan oleh prosesor untuk mengimbangi dalam mengolah data. Jadi dia saling bekerja sama antara RAM dan prosesor. Nah, ini contoh dari primary storage. Ada RAM, itu kepanjangannya Random Access Memory. Itu adalah sebuah perangkat penyimpanan sementara yang bertugas untuk melayani prosesor dalam mengolah data. Nah, fungsi dari RAM sangat penting karena hard disk biasanya tidak bisa melayani secara langsung dalam pengolahan data di prosesor, karena hard disk ini tidak bisa lah, karena dia lambat. Jadi RAM inilah yang bertugas untuk mendampingi prosesor dalam mengolah atau mengerjakan sesuatu di komputer kita. Nah, karena kecepatan olah data prosesor yang berkali-kali lebih cepat dari hard disk, sehingga dalam pemrosesan data dibutuhkan yang namanya RAM yang menyediakan layanan penyimpanan sementara yang datanya diambil dari hard disk kemudian disalurkan ke prosesor. Jadi RAM ini dia penyimpanan sementara ya. Lalu kita masuk ke secondary storage. Nah, jika pengertian storage pada jenis primary merupakan penyimpanan sementara, maka pada secondary ini adalah kebalikannya. Secondary storage adalah sebuah media penyimpanan data secara permanen yang disimpan untuk melayani pemrosesan data yang dilakukan oleh CPU atau prosesor. Nah, itu dia pengertiannya. Sekarang kita masuk ke contohnya. Nah, ini contoh dari secondary storage. Nah, yang pertama ada hard disk. Nah, jadi hard disk ini ada perangkat penyimpanan yang secara khusus biasanya digunakan pada perangkat komputer untuk menyimpan data. Hard disk ada perangkat yang berjalan dengan perputaran kepingan di dalamnya. Jadi dia seperti ada piringan di dalamnya, kalian bisa juga lihat di gambar di bawah. Nah, hard disk biasanya digunakan untuk penyimpanan data operating system atau Windows dan data pengguna lainnya yang bersifat permanen. Saat ini ada juga jenis penyimpanan yang lebih modern dan banyak digunakan, yaitu SSD. Jadi kalau hard disk ini dia piringan. Jadi kalau piringan itu kenapa tidak direkomendasikan lagi menggunakan hard disk, karena dia lambat. Jadi ketika kita ingin menggunakan sesuatu atau mengambil data sesuatu, dia harus berputar dulu. Ibaratnya harus
harus panas dulu, harus kencang putaran baru dia cepat pemrosesannya. Nah, sedangkan SSD ini dia tidak menggunakan piringan lagi. Jadi langsung ketika kita ingin mengambil file ini, dia langsung bergerak, ibarat seperti itu. Kalau hard disk kan dia harus pelan dulu, putar kencang baru dia cepat untuk mengambil datanya. Kalau SSD dia langsung, karena dia tidak menggunakan piringan. Nah, jadi kalau kalian ingin menggunakan atau membeli komputer atau laptop, disarankan lebih menggunakan SSD, kan nanti ada tuh pilihannya saat kita ingin, mungkin kakak atau ayah atau abang ingin membeli laptop. Nah, kalian bisa bilang kalau lebih bagus menggunakan laptop atau komputer yang menggunakan SSD, karena SSD ini dia cepat dan juga jarang rusak. Kalau hard disk ini dia lebih sering rusak lah. Lalu kita lanjut ke penyimpanan eksternal. Nah, storage eksternal merupakan penyimpanan yang bisa kita bawa kemana-mana dan digunakan di berbagai komputer. Jadi tidak hanya di satu komputer saja, jadi bisa kita pindah-pindahkan. Nah, contohnya itu ada flash disk seperti yang digambar. Kecil itu tahu lah kan flash disk. Ya, ukurannya ada 8GB, 16GB, 32GB dan lain-lain. Lalu sampingnya itu ada hard disk eksternal. Nah, dia ukurannya lebih besar, ada 500GB, ada 1TB dan lain-lain. Jadi ketika kita ingin mengambil suatu data dari komputer satu, lalu kita ingin pindahkan ke komputer lain, kita bisa menggunakan flash di sini. Kita masukkan, colokkan ke komputer satu, letakkan filenya ke hard disk atau flash disk, lalu kita cabut, kita masukkan ke komputer 2, kita pindahkan ke komputer tersebut. Itulah cara kerja dari penyimpanan eksternal. Nah, ini dia perbedaan storage dulu dengan storage sekarang. Dulu saat awal-awal terciptanya atau ditemukannya komputer, di gambar pertama itulah bentuk dari storage atau penyimpanan dari komputer. Nah, itu adalah ibaratnya storage atau penyimpanan yang ukurannya hanya 5 MB. Jadi dia sebesar lemari dan itu didorong oleh beberapa orang dan ukurannya hanya 5 MB. Itu karena awal-awal terciptanya komputer. Dulu memang komputer nih masih besar-besar lah perangkat-perangkatnya, karena dia awal-awal baru tercipta. Sedangkan di zaman sekarang kalian bisa lihat di gambar kedua itu ada flash disk yang ukurannya kecil sekali. Nah, di ukuran itu flash itu ada ukurannya bisa sampai, kalau ini gambar nih contohnya 8GB. Nah, jauh kan perbedaannya, 5 MB sama dengan 8GB. 8GB ini kalau kita apain ke MB itu 8000 MB. Nah, jadi beda kan, 5 MB sama 5 MB dulu dengan 8000 MB yang sekarang. Jadi kecil aja sudah bisa kita genggam, bisa kita letak di saku, bisa kita bawa kemana-mana. Kalau dulu mungkin yang 5 MB ini harus rame-rame kita memindahkannya. Itulah perkembangan zaman namanya. Oke, sekian dulu materi kita tentang pengertian perangkat storage dan bagiannya. Semoga dengan materi ini kalian bisa memahami apa itu perangkat storage dan contoh-contohnya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.